untuk Pak Syifa boleh diperkenalkan dari Pak Hafiz di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sedikit berganti peran karena BPL. Oke, kita hari ini akan mengadakan diskusi, workshop, saresehan atau apapun namanya tentang penanganan atau pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19. Kita ada dua pembicara, yaitu Ustaz Hafiz Heru Fisoli, dan yang kedua nanti Pak Agus, mohon ke depan sekalian. Monggo. Pak Agus Hardio Pancol sebagai Ketua Des Tanah. Baik, secara umum nanti Ustaz Hafiz akan memberi background atau latar belakang buat kita semuanya. Bagaimana sih penanganan jenazah secara umum dalam konteks Islam itu? Terus kemudian karena beliau juga apa itu namanya? Ya S1-nya di Fakultas Agama Islam di jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam di Fakultas Agama Islam UNY, terus kemudian S2-nya di Magister Studi Islam UNY juga. Terus sekarang beliau mendapatkan amanah sebagai ketua tim Rukti yaitu yang urusan jenazah di Rumah Sakit PKU Gamping. Pada saat yang sama juga ketua Lazismu sepertinya di sana. Ini banyak sekali amanah di benak beliau ini. Jadi Rukti itu yang pengurusan jenazah di rumah sakit. Jadi kita akan belajar dari sisi pengurusan jenazah dari sisi agama maupun dari sisi medisnya, dari sisi bagaimana sesuai protokol kesehatan mengurus jenazah COVID-19. Karena hari-hari ini kan banyak isu gitu, jangan ke rumah sakit, di rumah sakit nanti malah ketularan dan segala macam, jadi klaster tersendiri. Bagaimana nanti soal-soal itu mungkin Ustaz Hafiz bisa memberi pencerahan kepada kita. Dan nanti pembicara kedua Pak Agus akan memberi gambaran kepada kita bagaimana penanganannya di tingkat lapangan. Di tingkat lapangan ketika sudah dari rumah sakit terus menuju ke lapangan dan serahkan kepada keluarga bagaimana pemakaman dan seterusnya, nanti Pak Agus mungkin akan banyak mengulas soal itu. Begitu kira-kira mungkin 30 menit untuk Ustaz Hafiz dan 30 menit nanti juga untuk Pak Agus. Setelah itu kita akan berdialog interaktif soal berkenaan dengan tema pengurusan jenazah COVID-19. Begitu, saya serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Hafiz untuk kesempatan yang pertama untuk berbicara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillah. Semua ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dan sangat kami cintai, begitu takdir kami berada di tempat ini dan begitu hina kami karena yang dihadapkan kami adalah para pejuang-pejuang yang tentu itu tadi disebutkan dedikasinya luar biasa, kerja 24 jam tanpa ada standar jam kerja yang jelas. Setiap panggilan harus siap sedia, entah nanti yang di rumah itu sedang sakit gigi, anaknya sedang panas atau apa, tetap kita harus datang dengan penuh resiko, pulang pun demikian. Nah, tidak ada balasan yang paling tepat untuk Bapak Ibu semua kecuali balasan dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan disampaikan nanti baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami diamanai untuk diskusi sebenarnya, alhamdulillah, dan ini begitu tepat karena forum-forum seperti ini Indonesia termasuk terlambat menurut saya. Sosialisasi standar sampai ke tata laksana lapangan itu komunikasinya setahun ini pun juga belum beres. Ditambah setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan sekali mesti ada revisi dalam penanganan COVID-19 di negara kita. Bayangkan kalau kita itu, ini negara
dia punya kebijakan ABCD, ini baru kita sosialisasikan ke seluruh Indonesia yang begitu luas, ganti lagi. Jadi yang kemarin sudah dapat, oh kalau makamkan itu A, besok itu belum taruhan A, tapi kadang amin atau A plus. Dan itu sampai detik ini Bapak. Dan nanti saya garis bawahi sebelum saya sampaikan, ini materi terakhir yang saya dapatkan webinar ketika itu Satgas Covid dengan MUI bersama nasional. Kita ada pelatihan nasional di situ. Ini standar terakhir, bukan terakhir, ya standar terakhir yang nanti akan muncul lagi standar ke-6. Ini jadi 5.0. Jadi sudah kita itu Indonesia ini penanganan COVID ini standarnya sudah ganti sampai ke-5. Besok kalau setelah vaksin ini setengah, itu akan berubah lagi. Salah satunya apa? Rapid antigen atau swab antigen itu sekarang sudah boleh menjadi diagnosa rumah sakit. Berarti semakin mudah orang itu per status. Kalau saya ngomong di COVID nanti saya sendiri kan rumah sakit. Dan di rumah sakit itu nggak bisa ngapa-ngapa kecuali dengan adanya standar. Jadi harus ngertos mikirin masyarakat. Rumah sakit ini itu tidak bisa memberi statement COVID atau tidak COVID kecuali negara yang mengatakan. Dulu awal-awal itu harus swab PCR dan labnya itu tertentu. Ada kalau di Sleman UGM, yang bagian sana ada BPKL. Itu yang muat rumah sakit yang ngasih nilai yang mengeluarkan hasil itu bukan rumah sakit, tetapi BPKL. Setelah BPKL nanti dinaikkan lagi ke negara, dicatat oleh negara, baru puskesmas diberitahu. Ngerti nggih? Perangkat-perangkat desa diberitahu bahwasannya ini. Tetapi surat yang dapat oleh keluarga apakah dari BPKL? Tidak boleh, harus dari rumah sakit. Maka disinilah banyak miss kenapa rumah sakit menjadi bumper komunikasi yang tidak sinkron. Itu dulu. Nah, sekarang bukan lagi PCR, bukan lagi melihat virusnya pakai disogok-sogok nopo tenggorokan kali irunge. Saat ini cukup gur nganggo irung sing antigen itu sudah boleh dikatakan kalau dia positif dikatakan COVID. Padahal dulu nggak boleh. Nah, nanti kalau kok bergejolak di masyarakat basisnya ini. Tapi ini belum keluar revisi 6-nya. Ya, revisi 6 itu nanti salah satunya berubah di situ. Nah, kita akan mencoba karena pokok poin kita yang kita bahas dan waktunya yang sangat sedikit itu tentang jenazah. Saya akan berbicara tentang jenazah yang mendapatkan predikat apa ya bahasa halusnya, yang termaktub di situ COVID dan harus ditangani dengan model secara pemeriksaan secara COVID. Itu ada 3 jenis. Coba Mas, turun. Ini nggak perlu. Ini updatean aja tahu. Sudah lama. Oke, terus lanjut Mas. Lanjut. Terus. Saya akan mulai dari sini. Nah, protokol khusus pemeriksaan jenazah meninggalkan karena penyakit infeksius penting, yaitu mencegah penularan. Jadi desain kita yang perlu kita pahami, kenapa harus segitunya? Itu inti mencegah penularan. Kenapa? Karena sampai detik ini kepastian cara penularannya itu masih simpang siur. Dulu katanya nggak ada nama droplet, dulu hanya droplet. Jadi ketika kita ngomong ada yang jatuh di sini kena. Berkembang lagi sekarang lewat udara. Gitu? Nah, sampai detik ini yang paten yang pasti dereng enten. Niku ingat belum ada. Jadi ini hanya sekedar teori-teori yang diyakini oleh para pakar. Nek jenengan yakini ora ono ya monggo. Niku keilmuan jenengan. Tetapi realitanya nggih wonten, ya ampun gek aja dina ora ono. Lanjut, Mas. Ini enggak. Nah, ini oke, ini gejalanya enggak perlu, udah lanjut.
Nah, sekarang yang disebut suspek, probable, sama confirm. Setiap orang yang meninggal itu mesti ada 3 kriteria ini yang boleh ditangani secara protokol COVID. Sing diarani pasien suspek iki sing kepriye to? Jenazah suspek kuwi orang dengan gejala ISPA. Ya wis kat biyen nek simbahku ISPA, zaman saniki akan dikatakan suspek. Ara ampun 40 tahun yang lalu sudah ISPA. Niki sing gawe sinten? Dede rumah sakit negara. Padahal 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan ke daerah transmisi lokal. Saat ini Jogja termasuk sudah zona transmisi lokal semua. Maka nggak ada alasannya loh, ulung aku gunung pasar kok. Anjuran ke pasar itu sudah termasuk transmisi lokal karena sudah keluar dari rumah. Karena zona kita sekarang sudah zona amburadul. Ya, saat ini COVID ini mboten ningali warna merah kuning hijau Pak. Daerah itu ya semua ikut. Orang dengan gejala ISPA yang memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirm. Orang dengan ISPA yang membutuhkan perawatan di RS dan tidak ada gambaran klinis yang meyakinkan. Niki lucu mulai dong. Orang apa gambaran klinisnya COVID, neng gawe ISPA mlebu rumah sakit dan dimasukkan ke ruang isolasi. Ingat, di ruang isolasi COVID. Nek ger teng IGD ne, teng poli ne, teng napa istilahnya ruangan rawat inapnya it's okay, ini pun buatan termasuk suspek. Tetapi kalau sudah masuk ke isolasi COVID, positif ataupun negatif di sini tidak disebutkan, dia termasuk suspek. Maka penanganannya diminta adalah penanganan protokol COVID. Nah, niki sing gejolak, Pak. Kasus. Lah Mas, swabe antigen niku negatif Mas sadurunge sedo. Nek dia sudah meninggal masuk ke ruang isolasi. Maka apa? Kalau secara hukum nasional dia harus tetap dirupi secara COVID. Ning apa tega nek kula panjenengan sami nemoni keluargane kaya ngono. Ayo dilema apa niki? Kami pun di lapangan seperti ini. Maka nanti biasanya kalau di rumah sakit, khususnya kalau di PKU ada surat penolakan. Bukan karena memaksa untuk di-COVID-kan, tetapi agar kita tidak melanggar aturan ini. Terus, sing dinyatake probable sing kepripun? Kasus suspek niki wau sing niki dengan ISPA berat. Ini bahasa medis, meninggal dengan gejala klinis yang meyakinkan COVID. Belum ada hasil pemeriksaan. Walaupun belum ada hasil pemeriksaan, nek mau ciri-cirinya nyata mau niku pun diarani. Makanya kok sering masyarakat di kok gendun ngapunten tahanannya ngeten iki kok buka-bukaan. Mungkin jarang yang mau membuka seperti ini. Tapi saya buka sekali. Takutnya apa? Ada fitnah di antara masyarakat. Sehingga sapa teng mriko iki. Mau pulang mboten nambahi. Makanya kalau langsung asli nih, mana bisa latih. Lanjut, Mas. Terus kasus konfirm. Ini seketika seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID yang dibuktikan oleh laboratorium PCR. Jadi sudah di swab itu mau. Swabnya saya ngagem sama hidung, obrolan hidung sama mulut. Nah, ini konfirm positif. BJ ini akan masih berubah dengan cukup dengan antigen. Bahkan kalau di PKU nggak lagi diogok-ogok lah. Kami punya namanya alat namanya saliva. Saliva itu ningali COVID sekek air liur kita. Jadi bukan perlu diogok-ogok melek, cukup kita meludah. Tapi yang dilihat apanya virusnya. Kita nek genos. Nek genos itu kan udara, yang dilihat saya kurang tahu apanya. Jadi perbedaannya situ. Yang tadi kalau kata PCR itu yang dilihat adalah jenis virusnya yang ada di
elemen-elemen yang ada di tubuh kita. Nah, kematian COVID, kasus COVID, probable COVID yang meninggal. Nah, oke. Jenazah suspek dari rumah sakit, dari dalam TS yang belum keluar hasil labnya. 1. Belum keluar hasil labnya, sudah dikatakan Oke, niki jenengan sebagai garda terdepan di masyarakat. Ngeten niki Pak, realitane. jenazah pasien dari dalam TS yang ditetapkan sebagai kasus probable COVID Yang tadi niku. jenazah dari luar TS, Contoh ini nanti di naudzubillah di masyarakat kita. ada yang meninggal, tapi riwayatnya metode Saya ngomong aja, maka anggaplah itu sebagai pasien jenazah. Nek ini standarnya dulu. Lanjut. berdasarkan pedoman pemeriksaan jenazah, masyarakat Kemenkes ini mengeluarkan ini, keluarga atau anggota masyarakat melapor kejadian kematian yang tidak dikenal ini ke Kemenkes. Ini nggak usah. Ini nanti lapangan saja. Lanjut. Protokol pemeriksaan jenazah. Oke. Ini nggak perlu, kita coba langsung ke MUI. Ini pun ciri-ciri nih. Ada yang ditanyakan untuk ciri-cirinya. Golongan-golongan jenazahnya sampun nggih. Sekarang kita akan melihat bagaimana Islam melihat itu. Lah nek kabeh wong ngene, lah engko ya mesake tenan. Kira-kira le ngedusi sempurna atau tidak? Betul enggak? Le ndongake niku wau. Teman-teman di sini galau kepriye ndongake, bahkan dibantul sampai ana istilah napa? Ngubur napa niku? Sing rame niku ngertos nggih? Nganti dibruduk karo teman-teman BPBD. Nah, kita harus tahu dasarnya. Kenapa kita kok melakukan seperti itu dengan protokol seketat itu? Oke, go, pelan-pelan, sebentar saja. Lanjut. Ini fatwa-fatwanya, lanjut. Nah, umat Islam yang wafat karena wabah COVID dalam pandangan syar'i itu termasuk namanya syahid fil akhirah. Syahid niku onten syahid fid dunya, syahid fil akhirah, syahid fid dunya wal akhirah. Oh, macam-macam. Nek syahid fid dunya niku mboten sah dikafani, mboten sah didusi, langsung dikuburke kenging. Sinten niku? Para pejuang kita yang dulu memperjuangkan kemerdekaan, sing nganti tembak-tembakan meninggal di medan perang. Niku rasa didusi, ora rasa dikafani. Nah, nek syahid fil akhirah kepripun? Dia masih punya hak. Si jenazah itu tesih gadah hak untuk diapakan? Dikafani, disolati, didusi. Nek statusnya apa? Syahid fil akhirah. Nah, orang-orang yang kena wabah, yang kena COVID niku, sedone nek Islam disebut meninggal, matine mati syahid. Syahid fil akhirah. Jadi ijek duwe kewajiban dinapake, dikafani, disuceni, mpun dicepeng niki. Iki jelas MUI saya ngomong. Lanjut. Tapi di bawahnya tadi coba sebelumnya balik. Wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Standare ngoten, ning inget bawahnya NB tetap kedah ndelok carane. Oke, kita lanjutkan. Pedoman memandikan jenazah tempat COVID. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Bayangke mboten jenengan, ngedusi ning ragi, iculi rambine. Niki MUI lho nggih, Dede kula. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jelas niki. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian.
Jika tidak, maka ditayamumkan. Maka kok ada istilah kok gunung rumah sakit itu ora didusi gur ditayamumi. Niku karena melihat seperti ini. Apakah sah? Insya Allah sah. Sing mikir umpun para ulama-ulama. Neng kok yo ora marem yo. Nah niku beten melih. Marem karo ora niku beten. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Yang dikucurkan ini air apa? Air disinfektan. Untuk apa? Untuk membersihkan virus yang ada di sekujur tubuhnya. Lanjut mas. Oh iya ini. Oke. Jika atas pertimbangan ahli balik melih. Ahlinya sini saat ini para dokter, para pakar niwawau kesehatan yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai syariat. Jadi kalau ada jenazah di rumah atau di rumah sakit kok tidak memungkinkan untuk diurus secara sempurna, maka cukup berdi tayamum. Nah nanti seperti apa PKU nanti saya akan jelaskan. Mengusap wajah dan kedatangan jika menurut pendapat ahli yang percaya bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak memungkinkan dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syar'iyyah yaitu ad-darurah itu tubihu madrurah, maka apa jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan pun tidak apa-apa. Niki cetha welo-welo ngeten niki standari negara. Lanjut. Pedoman mengkafani. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syar'i tidak diapa-apakan itu tadi, maka dinapakai mengkafani sesuai jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dimiringkan ke arah. Nah, oke kita langsung praktek. Di rumah sakit kalau di kami, niki mau dalile. Maka sampai kami ada tetap syariatnya itu terpenuhi betul. Kita coba sedemikian rupa membuat inovasi-inovasi. Setidaknya jenazah yang situ, baik nanti di rumah ataupun di balai panjenengan yang sudah dicurigai suspek ini ataupun COVID ataupun komplikasi itu ketika meninggal itu betul-betul dipindah-pindah. Nah oleh dipindah-pindah kontaminasinya akan bertambah. Contoh meninggal ini, jenengan ditutup peliku, otomatis kita membersihkan 2 tempat. Oke, di sini bawa disinfektan, angkat, semprot. Selesai semprot, dia segala ditayamumkan. Set, muka, tangan, dan selanjutnya kita yang berbeda dengan yang ini di sini. Kan gitu, tetap naik itu minggu malam. Akhirnya apa? Kita cari inovasi, kita berkonsultasi dengan ahli. Orang badan alat sing dindo seakan-akan adus ning ora dibus. Karena kalau dikasih air kan blender. Maka kita cari botol promosi merek, cari yang lain ada. Nah, salah satunya alat ini. Ini di sini sudah jelas untuk traveling, sport, untuk bayi, untuk mandi dan sebagainya. Nah, ini kita gunakan untuk mengganti tadi. Setelah kita tayamumkan untuk membersihkan ketiak, membersihkan badan, kita pakai seperti ini. Coba Pak, disantikan, enggak apa-apa. Nah, cari alat yang lain tapi sejenis ini. Kalau saya anjurkan, tisu basah tapi atasnya tisu basah. Coba. Dan terus ini jenengan rawat yang emosi. Nah, itulah yang kita gunakan untuk memandikan. Jadi semua tubuh tetap basahnya terlebih Pak. Dan itu cara bagaimana? Jenengan buka tangan masukkan
kayak Bali banget biasa kok. Di sini kan sudah ada unsur obat-obatnya, unsur pewanginya, unsur pembersihnya. Oke. Kalau saya letak di sini. Nah, ini kan ya. Nah, ketika kita mandi seperti insya Allah lebih sempurna. Karena apa? Seluruh tubuh akan terbasuh. Nah, selesai ini, kalau di rumah sakit diapakan? Selesai dibasuh semua bersih, Kita tutup 9 lubang manusia. Undi mawar 9 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngadep apa? Ngadep kakak. Boten sandal RT. Tata sih. Diparing itu disinfektan. Koyo disinfektan. Ditutup ke muka. Untuk yang bawah, kalau kemungkinan besar kalau pakai kain ini kan keluarnya nanti apa yang dari belakang itu banyak, maka bisa pakai kain kotak. Mereka ngomong-ngomong, fungsinya bakal lebih ketat, lebih rapi dan anti gosok. Nek dengan apa? Dengan kain ini nopo kain kayak nek rupi biasa nih itu nanti kemungkinan bocornya tinggi. maka untuk menghindari itu Kita gunakan. nah setelah itu semua tetap kita tali seperti ini, tetap kita mau pokoknya dipakai water barulah dikapani. Ada dua pilihan, sebelum kapani langsung di plastik atau setelah dikapani baru di plastik. Kalau saya cenderung pasca dikapani. Soalnya kalau pakai kali satu rumah sakit, karena saya sering diminta di rumah sakit yang lain, itu tiba-tiba langsung dibungkus plastik. Ini itu kesek, bayangin jenengan ada film-film ini loh. Tiangnya kan ini ketika dibungkus plastik nonton ya, kan orang tekan dia ini. Nah, kalau kami lebih cenderung plastik itu pasca kapan semua selesai. Kapan ini ya nganggo kapan mbak? Itu ada kapan ini? Di kapan ini berbeda itu wow orang dibujuk banyu. Itu kalau di rumah sakit kami. Tapi semoga di rumah sakit lain juga seperti itu. Karena standarnya sangat bebas. Orang dia apa kita orang dosa. Saya dosa kok dia sing gawe standar. Lho kan kakeknya itu. Enggak sebenarnya itu. Ya. Ini kita tetap kayak plastik. Nah, plastiknya seperti apa? Saya minta agak tebal. Ngerti ini Pak. Ini nanti dibuka kan jadi kita gunting ya kan? Strap kita gunting. Nah, inilah untuk tutup. Setelah itu baru dimasukkan ke kantong jenazah. Setelah masuk kantong jenazah, baru dimasukkan peti. Petinya dinamakan di WP. Ini kalau kalian ada ke bandara, ngomong dipakai, wah di untel-untel ada plastik atau apa istilahnya, ada kayak WP dua kali ada namanya WP barang. Nah, maka dengan demikian ketika keluar dari rumah sakit, logika benar, membuat tahu itu, kira-kira penyakit ini bisa mengurang. Nek wes detail itu masih bisa lupa, insya Allah sih. Karena wes di plastik ditambah mumpun didisinfektan, ditambah gula kadang niku wau, ya. Barang itu dikapani, diplastik meneh, didisinfektan meneh, dikasihkan jenazah, didisinfektan meneh, dilebokke peti. Didisinfektan oleh, ditutup petinya, dibetek, ijek ditelesino, disemprot. Mayu ada. Nah, ketika tata aturannya itu detail dan kuat, insya Allah sudah tidak mengulang. Lah berarti mas, nek wis kurang mengulang logikanya,
Orang kudu nganggo level tertentu. Paham ya? Ada level dalam APD sudah pernah praktek? Level 1 cukup pakai masker, level 2 masker, baju kerja, celana. Level 3 semua hazmat lengkap. Ini yang baru kita ikhtiarkan. Gerakan ini. Sak Jogja setunggal desa sing ampun wani. Yang saya tahu, Kauman. Betul kok sendiri. Di Kauman itu kalau sudah ada jenazah COVID yang sudah keluar dari RS Muhammadiyah Jogja ataupun Banting, maka dia nggak perlu pakai hazmat, nggak perlu pakai level 3. Levelnya level maksimal 2. Dua pertama orang medeni, yang kedua agar masyarakatnya semakin teredukasi dan tahu. Dan jadi goreng sebelum ngubur BBBB kalian jenengan itu boyong sedangkan gengsi itu sing anak ngubur mau salah seginten karena mereka sudah terlanjur takut dan kudu nganggo level semiri. Tetapi sekali lagi saya juga tidak menyalahkan teman-teman yang seperti itu. Kenapa? Karena standar mereka seperti itu. Sekali lagi kendali toko dari mereka. Mereka itu hanya melakukan dari pemerintah, dari teman-teman BPBD, wes gunung ini, titik. Itu tidak apa, karena itu untuk hati-hatian. Apalagi kalau BPBD atau mana dia dari luar masuk ke dalam merasa itu bagian dari zona merah, maka dia harus protektif. It's okay, emang seperti itu. Tetapi kalau itu sekali lagi jenengan tokoh-tokoh masyarakat penggerak sosial semua harus tahu basis realitanya. Ngagem itu betul, tidak ada salah karena standarnya sendiri. Tetapi kayak duduk ICP oleh orang, kalau saya pribadi iya. Tetapi hukum saya yang iya itu ada. Karena dari pemerintah masih ada pakai atur iya. Nah, kasih contoh mas. Gambar yang tadi. Niki kalau bukti ya, nonton satu kampung, saya pun berdarah apa nih? Kayak jenengan ini teman-teman di sana Kamboja itu makanya hanya kayak gini. Lagi mas. No. Oke, besar. Nah, hijaunya yang udah pakai baju apa? Baju tindakan itu. Tindakan pakai tutup, tapi tetap pakai masker, tetap pakai lanjut. Nah ini defeknya, ini Pak Budi. Kalau mungkin Bapak Ibu sebagian tahu. Oh lanjut. Nah ini udah pakaiannya di kubah dewe. Soalnya kalau naik lambi dari kota saya turun. Ini saya lebih dari surga itu lambi kabel. Skip record boleh Pak? Lanjut. Nah, jadi sudah pakaiannya kayak gini nih. Ini baru wacana tunggal melengge. Sekali lagi, ini baru wacana terobosan. Nek jangan tanggal ini standar negara pun diberekan. Nah, kalau melihat standar BPBD, BPBD, semua termasuk pakai level 3. Tetapi kita hanya melihat kondisi realitanya, tenaga kita habis, biaya kita menanggung itu. Ada beberapa orang ini mencoba terobosan wis lah cukup sing level loro. Toh wis aman banget. Kuncinya berarti di mana? Di penguasaan jenazahnya. Ketika di penguasaan jenazahnya itu gagal, itu bocor, maka sekian ini kena. Karena dia nggak punya pengaman yang kuat. Tetapi kalau protokolnya tadi di jalan atau di rumah sakit atau di kampung yang sudah tadi saya terangkan sedemikian rupa, maka insya Allah ikhtiar maksimal mendapatkan ikhtiar maksimal. Maka saya pulang perkara standar pada kami tidak perlu menggunakan alat-alat pelindung diri karena sudah Bapak Ibu sudah sangat hafal. Banyak salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau langsung disambung ke akhirnya mungkin terima kasih dari narasumber yang telah memberi banyak ilmu ke teman-teman tim Abuja ini. Ya, satu tingkat kita untuk menjadi lebih pintar. Cuman ada yang saya pertanyakan, saya yakin mungkin karena ini dari PKU, mungkin teman-teman sudah berpikir, berarti kan dengan sektor PKU awalnya dia wani yang level. Tapi yang harus dipikirkan, yang rumah sakit lain kira-kira sama. Nah, itu. Kira-kira rumah sakit yang lain sama nggak dengan PKU? Ini yang harus kita waspadai. Maka saya menganjurkan Mas nanti kalau ada pemakaman, kita harus standar yang biasa kita pakai, standar ketiga, gitu. Kecuali itu di sekolah aku, yakin kalau aku, oke, yang standar itu tidak masalah, beda gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu yang pertanyaan. Kira-kira kalau di luar kamu standarnya seperti apa? Itu tadi karena dari negara itu begitu longgar, ya kayak jenazah tadi loh, ada yang dimandikan di tayamum ketok, onten sing boten dinapak-napak ketok, itu sudah dari negara. Maka apakah semua rumah sakit akan pakai standar kayak kami? Jelas tidaknya. Jelas tidaknya. Contoh kalau di Sarjito itu yang di webping hanya sampingnya. Jadi ini mungkin kalau jenengan hafal ya, nanti akan jadi ya. Ketika peting itu ada yang di webping full total dan dikunci, dipaku. Ada yang nggak dipaku, webpingnya dositek list. Atau bahkan ada yang nggak sama sekali. Nah, berarti memang ada standar beda-beda karena apa? Yang membaca standar negara yang tidak saklek. Nah, kalau di PKU, ciri nih, jangan lihat nanti itu peting itu mesti full semua atas bawah di wrapping. Jadi dari segi sudut manapun dia nggak akan bocor dari dalam keluar atau keluar ke dalam. Karena wrappingnya dia modelnya seperti ini. Seperti ini. Coba di zoom mas, yang tadi. Coba yang lihat mana? Yang manggul. Nah, oke ini tadi di zoom bisa nggak? Nah nih, di sini mesti sudah, sini plastik semua tadi. Atas bawah sampai semua plastik. Itu salah satu standar kita. Tapi ada beberapa rumah sakit yang hanya resnya di sini yang dikasih plastik. Karena dianggap, karena sini yang rongga, sininya yang dikasih. Nah ini juga kita harus hati-hati. Sekali lagi, betul kata Bapak, kehati-hatian itu ditamakan karena apa? Belum ada standar dan belum ada pastinya. Wong teman-teman aja yang kemarin pakai level 3 itu sampai istirahat karena indikasi ada 3 anggota yang kena. Teman-teman di kota kalau dengerin itu istirahat berapa hari itu, tapi alhamdulillah ketika di swab PCR negatif semua. Ternyata di antigen. Nah, saat ini di akun itu 3 orang itu sudah dinyatakan positif kemarin karena sudah antigen termasuk diagnosa medis. Nah dulu hanya sebagai screening. Jenengan positif antigen, positif antibodi juga ada screening. Saat ini baru ini karena status jenengan sudah positif COVID. Jadi benar ada lagi kalau kami sembari diskusi di lapangan atau seperti apa? Monggo yang lain. Oke, baik, gitu ya tentang dari rumah sakit dan kemudian juga pengalaman dari istana. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian dalam menangani kita di lapangan ini mungkin punya pengalaman, ada yang mau sharing pengalaman atau mungkin pertanyaan kalau menangani
apa itu namanya, kiriman dari rumah sakit yang begini, bagaimana caranya dan seterusnya. Barangkali ada yang juga mau berbagi pengalaman kah, mau memberi tambahan apa itu namanya, tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Monggo kalau ada dari Bapak dan Ibu sekalian, boleh kalau Hafiz maupun ke Pak Agus. Jadi mungkin sekedar tambahan informasi untuk teman-teman relawan gitu. Kembali kepada kasus tadi, yang prinsipnya kalau kita sebagai relawan, karena kita juga sangat ingin mendapatkan jaminan baik kesehatan dan sebagainya, tetap kita harus komit pakai level tertinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ketika ada kasus jenazah itu yang dicurigai, kan itu baru curigai, itu suspek kan namanya tadi, itu di kampung itu ada dua metode. Kalau kita sudah siap, sekarang kita pelatihan dan kok yakin pisau, timbang sendiri dengan lengkap APD, urut-urutannya yang tadi saya terangkan. Ketika tidak, maka pilihannya tetap naik ke biasa dengan BPBD daerah ke wilayah, atau biasanya nanti dirujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, maka ketika merujuk ke rumah sakit terdekat, teman-teman atau tim relawan kampung atau lingkungan dewasa itu mengkondisikan rumahnya, daerahnya. Nanti yang jemput dia itu sebisa mungkin mereka, karena mungkin ada keterbatasan APD kita dan sebagainya. Itu kedang. Nah, saya kurang tahu kalau di Sleman nih, gerakan shelter COVID di kampung itu kan sekarang sudah mulai merebak. Ada sonjo, komunitas sonjo. Itu trennya sekarang yang meninggal itu dari rumah sakit. Mas Akbar ini di PKU Bangkeng yang biasanya sehari itu 3 jenazah, mulai dari hari Senin kemarin ya saudara, 1 minggu ini ya, itu sehari aja insya Allah sudah ada libur ya, turun faktor kita turun itu. Kalau para ahli mungkin sudah habis-habisnya dulu itu sebab liburan kemarin sama pemilu yang terpapar COVID pas liburan sama pas pemilu ini maupun transformasi ya. Sekarang seluruh rumah sakit insya Allah itu lagi turun-turunnya. Angka kematian alhamdulillah. Jangan ngerasa sekian enggak, karena nanti biasanya kewalingan, biasanya langsung PKU, biasanya sudah mati rapi 2 hari 3 hari, dan 1 minggu ini sudah mulai menurun. Nah, kita promosinya tetap promosi kesehatan. Jangan sampai kita tahu kendor, tahu karena turun terus kita kendor. Panennya kapan? Sekali lagi, panen COVID itu 3 minggu ke atas. Kalau sekarang 1 minggu ini kita kendor, maka di awal bulan besok atau bulan besok, di akhir bulan atau di awal bulan besoknya, di situ mesti naik lah. Jadi selalu ini. Itu kalau epidemiologi. Maka protokol kesehatan tetap, bapak-bapak di tim relawan tetap juga menasihati keluarganya untuk tetap menjaga, walaupun realitanya angka kasus yang dirawat di rumah sakit menurun drastis. Biasanya ICU kami itu, ICU COVID kami itu 10 bed, tidak pernah kosong. Sekarang itu isi 3, isi 4. Namanya critical care, berarti angka kematian juga menurun. Nah, yaitu berita gembiranya. Tapi waspadanya, mari kita tetap hati-hati, karena selagi kita kendor,
Itu tadi 14. Nah, terus gimana vaksin? Vaksin yang baru divaksin teman-teman medis, sebagian tokoh masyarakat itu kan baru sebagian. Keberhasilannya seperti apa? Dengan lihat di berita tidak 100%. Oke, keberhasilan vaksin kita tidak 100%. Nah, terus on vaksin tetap balik dengan 5M. Kalau kumpul kayak gini, kita ingat protokol VDJ. Apa? Ventilasi, durasi, jarak. Ventilasi alhamdulillah, jarak alhamdulillah, durasi ini. Next slide, buat ini. Tadi kita cepet rampung. Ya, kalau kumpul-kumpul kayak gini, kalau kumpul kayak gini kita ingat FDJ, kalau kesadaran kita ingat 5M. Ya, yang banyak teledor itu dikumpul-kumpul seperti ininya. Lupa dengan FDJ. Ventilasi, dojik dong aku, AC. Pejabat-pejabat itu, soalnya kayak ini semua perangkat untuk mengirim apa? Aku menjelaskan juga. Ventilasinya, durasinya, bandek, rapate tenanan, lali, waktune, jaraknya, otot-ototan ya lewat, cecak-cecakan kan itu, serangkum. Dan itu, bahkan ampun dong, nggak masker, ayo serangkum. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Itu saja kemungkinan tambahan dari saya. Assalamualaikum. Oke, makasih. Mungkin juga ini ya, kalau salah satu yang kadang penerimaan cara mengkomunikasikannya ke keluarga, kan ada sebagian itu yang apa itu namanya, sebagian pasien COVID yang kemudian meninggal. Terus kemudian yang masuk kategori masih probable atau suspek, belum confirm gitu kan, biasanya banyak keluarga tidak bisa menerima. Oh, ini rumah sakit tadi istilahnya ini di-COVID-kan gitu, di-COVID-kan. Sehingga pihak keluarga yakin bahwa anggota keluarganya itu tidak terinfeksi COVID, dan mereka mungkin malah ada yang ingin membuka petinya, membuka labnya, ingin melihat wajahnya di apa itu namanya, di masa-masa akhir sebelum penguburan. Nah, kalau menghadapi situasi semacam itu, mungkin tim Destana juga bisa share pengalamannya bagaimana cara berkomunikasi dengan keluarganya sehingga tidak menimbulkan apa itu namanya, diskusi atau kontroversi yang berkepanjangan. Atau mungkin juga dari rumah sakit ada insight, ada wawasan, mungkin berpengalaman di lapangan gimana cara menanganinya, barangkali ada yang bisa dikomentari dari yang coba kalau di lapangan dia berkenaan dengan keluarga pasien. Sebenarnya hal ini perlu sekali disampaikan ke masyarakat tentang peraturan yang tadi yang standarisasi tadi. Nah, yang tadi masuk yang sebenarnya sudah terjadi yang dibicarakan tadi tentang jenazah dari Jakarta, namanya Pak Putus Anjing waktu itu. Sebenarnya sudah disarankan tidak usah bersamaan di rumah, karena kita sudah tahu standar dari sana rumah sakit, entah itu kenal atau tidak. Intinya waktu itu kalau teman-teman atau orang yang dari Jakarta juga banyak, tidak disarankan langsung ke makam, langsung dimakamkan. Tapi dengan keras keluarga itu bersikukuh juga untuk disemayamkan, untuk didoakan dalam sejenak. Sampai saya dengan Pak Harno ini yang waktu itu tak kasih 10 menit ya, 10 menit untuk mendoakan. Oke, 10 menit mikir benar-benar. Ternyata sampai 15 menit dan itu minta dibuka. Nah, minta dibuka. Kita sudah berikan jangan buka.
tapi keluarga minta waktu ya sudah, karena kita APD lengkap, oke saja buka. Akhirnya 3 hari ya, 3 hari kemudian ada keluarga yang positif. Nah itu waktu itu yang panen suara, oke siap. Bangga dia. Salahnya ya. Itu kalau yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan adanya ini, mudah-mudahan nanti kita bisa memberi sedikit demi sedikit kepada masyarakat untuk yang lebih. Mungkin. Ya. Ada. Kalau sekarang trennya, kalau di rumah sakit yang menolak itu mesti kita minta RT RW-nya datang. Kalau di 2 rumah sakit kami, di PKU Jogja Gamping itu, kalau keluarga menolak, itu suspek, saya minta RT RW suruh datang. Fungsinya untuk apa? Dia tanda tangan untuk tahu sebenarnya kayak gini, agar bisa mengkondisikan masyarakat sekitar. Kadang musuh keluarga itu ngomong di masyarakat, dia hanya meninggal biasa. RT RW ini kan betul ngertos, wong ora tahu apa saya, ya tidak ada komunikasi dengan rumah sakit. Wong dia sakitnya di mana, dirawat di mana pun juga nggak tahu. Bukan kesalahan RT RW. Maka apa? Rumah sakit punya inisiasi kalau di kami, dan nanti mau diusulkan dimanapun nanti kita dekat dengan rumah sakit mana, usulkan aja. Ketika ada pasien suspek, konfirm PBB kok menolak, tolong harus sepengetahuan RT RW. Jadi ketika kembali mereka itu, rakyat kita, masyarakat di bawah ini sudah aman, karena dia sudah protek. Oh ya berarti rasa layak kok. Oh berarti rasa ngapunten, dalam tanda kutip kumpul-kumpul tahlilan. Tahlilan kenging sae. Nah jangan bolehnya itu kumpul-kumpulnya kan ngoten. Maka sekarang kalau teman-teman NU itu kan sering ini, kalau kayak contoh Ustadz Atabi Ali, Kiai Atabi Ali kemarin meninggal di PKU itu, saya yang dampingi. Itu ya sudah pakai virtual yasinan nih. Tahlilan virtual. Saat ini ngoten niku. Digalaknya itu tahlilan virtual. Makanya berkata pun dikirim karo keluarga nganggo Gojek. Wah. Lah amplope kayak cara nyumbang gosen. Macam-macam. Itu salah satu guyonan, tapi ya gimana lagi sekarang kondisi seperti ini. Jangan sampai kalau kita lengah di situ, kami itu kalau di rumah sakit takutnya apa? Ada gelombang kedua, itu saja. Saat ini pun serius nurun, Pak. Alhamdulillah, karena kan nggak ada kegiatan-kegiatan nasional yang kumpul-kumpul. Betul nonton pun ya terakhir ini kok, nopo pemilu, itu sudah mulai landai. Alhamdulillahnya sudah mulai vaksin. Tetapi jangan sampai vaksin kan belum semua kena. Ampun ngantos sebelum semua kena kita sudah kendor, naik lagi. Nah, kalau di rumah sakit kembali ke kasus tadi, tetap kalau saya minta di situ ada info konsen yang menyatakan dan memberitahu, di situ harus ada RT RW-nya yang tahu tentang kasus ini. Jadi ketika balik itu insya Allah aman. Itu saja. Nah nanti materi ini, yang saya monggo silakan dikopi sebanyak-banyaknya, dipakai sebanyak-banyaknya, perlu sebar-sebar. Tapi sekali lagi Bapak, selalu berubah. Niki sing terakhir revisi 5, sing revisi 6 dereng muncul dirungkas. Dados nek jangan sebar ini, anggap revisi 6 beda mana ya ngapunten kan ngoten. Tapi sampai detik ini yang kita gunakan. Revisi 5. Oke, gitu tambahannya. Baik, untuk Ustaz Alvin ada satu pertanyaan nih. Pernah nggak ya ditemui kendala dari keluarga saat proses melanjutkan atau pemakaman jenazah itu sendiri supaya mungkin dari kendala penolakan pernyataan jenazah itu terinfeksi COVID itu Pak, kendala lain dan budaya-budaya terjadi di keluarga itu sendiri. Oke, kalau dibuka sekali saya dapati di Gunung Kidul. Yang mensucikan saya, untungnya saya gitu, saya bersyukurnya. Saya takutnya kan kalau masyarakat itu kan shock ketika dibuka itu jek nganggo klambi, nun sewu, kotorannya jek teng telecek, ora disentuh, ora dilap, ora dinono nggih. Delala
ketika kita mandikan, kita sucikan, itu posisinya hasil swabnya itu belum keluar. Sore hari mau diantar ke Gunung Kidul, muncul negatif. Saya belum dapat ilmunya ini. Oh, negatif menurut saya ya sudah sih, dimandikan biasa ya it's okay. Lumrahin wong ngoten to. Oh, negatif kok Mas. Nek positif ora apa, negatif. Saya pun juga demikian. Saya ngomong ke keluarga, Bapak sudah saya gini kan, apakah mau dibongkar? Saya siap membongkar ulang karena tanggung jawab saya. Sebelum itu berangkat dari PKU itu ke Gunung Kidul. Wah Mas, wes selak wengi arep tak kuburke. Ampun, leres ngeten. Ampun dibuka lho berarti nggih. Kan saya takutnya muncul fitnah seperti tadi. Tekan mriko keluarga sing liya sing mau kelompok edukasi iya. Diobong-obong karo keluarga kan biasa lah ngoten. Anak barepe wis oke iya. Anak ragile teko apa anak tengah teko ngompori. Ora Mas, tetep Mas. Teng mereka dibongkar, Bu. Nah, ya alhamdulillah karena sudah protokolnya sudah lumayan tidak muncul sampai berita. Kan saya muncul sampai berita biasanya ketika dibongkar hak jenazah yang tadi itu nggak sempurna. Kan itu masalahnya. Nah, maka kembali lagi sebenarnya kayak gini itu relawan juga ya itu tadi mendapatkan ilmu. Oh ternyata tidak semua standar itu dilakukan oleh rumah sakit. Itu pertama. Yo, kenapa kita nggak munafik? Rumah sakit kita kan nggak semua sempurna. Yodo kesel, kan ada nggak gitu? Maka kita yang di relawan kita harus tahu betul karakter rumah sakitnya, kira-kira ada tingkatan konflik mana. Apalagi kayak Pak RT RW yang tiba-tiba itu tadi dibongkar, jebol, urung diapa-apa karo rumah sakitnya, wis protes niku, kayak niku positif, wis sing keluargane kena, berita tentang jenazah sing anu nggih mboten cetha, wah niku fitnah di mana-mana. Nah, maka kita sudah dapat ini semua, saya minta untuk kita bareng-bareng edukasi. Karena kalau kita mengandalkan puskesmas, tiangnya pinten ta puskesmas. Jorong karuan melu acara niki juga kadang seluruh puskesmas Indonesia. Kan itu ya semua di rumah. Jeng ngaten din, tambah mulai monggo. Oh ya. Bagaimana sih bisa ada kejadian itu kayak pengantaran jenazah tapi jenazahnya itu terbuka? Bukan dari itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua kan kabar simpang siur dari vaksin Sinovac yang dari negara Brazil itu menolak dan sama Turki kalau tidak salah. Nah itu sebenarnya yang untuk vaksin Sinovac itu gimana? Ini sensitif ya. Pertama, alhamdulillah saya sudah divaksin 2 kali Sinovac. Mas Akbar sudah 2 kali. Itu beritanya yang menggembirakan. Tetapi sekali lagi ditanya apakah itu 100%? No. Jadi wis bar disuntik gak seumur-umur ora kena iki urung karuan. Tidak 100%. Semua obat vaksin, semua obat Covid Bapak Ibu, monggo disadari belum ada patennya. Di rumah sakit mana saja se-Indonesia bahkan sedunia Gurdo ijik ngeklaim koyoke nggonku yang paling ampuh. Sekali lagi ya, belum ada obat resmine. Wong Covid ngombe obat iki telu cespleng, itu enggak ada. Semua rumah sakit, semua dokter, semua perhimpunan, seluruh ahli baru sedang meracik obat. Tetapi pondasinya apa? Meningkatkan imun, berarti vitamin C. DKI vitamin C jelas. Mereknya apa vitamin C? Berarti saya tanglet. Apalagi? Oh, untuk mengobati infeksi paru nih, obat infeksi paru. Kayak gini. Tapi kalau obat sih gue mata ini COVID ini gue. Sehingga anggur ngombe kayak ngerti-ngerti penyakitnya meninggal itu belum. Jadi kalau saya baca itu
di obatnya itu. Obat ini adalah obat terapi COVID untuk pasien suspek COVID bla 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 yang sedang uji klinis. Ya ampun ngoten. Karena kalau nggak ada, saya mau apa? Nggak diobati. Saya terlalu terbuka ya, nggak apa-apa lah. Lanjut. Lah saat ini jangan purun, ngoten kayak menang kayak mati. Kan jadi ikhtiar loh Pak. Ikhtiarnya apa gini itu kau semua itu. Tetapi para dokter itu punya standar. Oh, standar obat ini kau loh, vitamin C, obat naik panas jadi kayak perdam panas, naik sesek dikai obat segmen paru-paru ini kau buka melih, naik berdahak ya dikai sama ngapain OBH berdahak sama kayak gitu loh. Tetapi apakah paten satu? Jenengan ya jangan pusing juga, cari statement pemerintah dari presiden sampai ke Menkes sampai ke Satgas yang menyatakan obat ini obat COVID selesai. Mang Pados. Tidak ada. Gitu ya Mas ya. Ngoten ya Pak, mohon dimaklumi. Kita semua baru ikhtiar. Negara kita ikhtiar, kita semua masyarakat juga harus ikhtiar. Caranya kepriye? Wis kita 5M itu saja selesai. Enggak mumet mungkin. Dan kayaknya sudah aja, nanti enggak semakin saya bocorkan aneh-aneh nanti. Cukup ya. Mboten nonton wartawan lah, bar iki beritane gayeng. Lagi takut lagi saniki Bu, lompong ngomong ket mau. Gayeng niku. Kepada Ustaz Alfis karena memaparkan informasi yang lebih dari bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, bisa memberikan pertanyaan yang ada yang ditanyakan kepada beliau. Kelamaan. Wah, durasinya tadi. Baik, mungkin dari bapak Alfis sendiri ada mau di-share lagi, silakan berbagi info kepada kita semua. Sampun cukup semua. Oke, baik. Alhamdulillah, sharing berbagi ilmu, diskusi dan tadi Ustaz Hafiz sudah banyak memberi kita update tentang bagaimana sih protokol kesehatan pengurusan jenazah ini dari sisi kebijakan nasional, dari sisi fatwa-fatwa MUI maupun pengalaman-pengalaman yang juga di lapangan dilakukan oleh PKU maupun di masyarakat di Jakarta ini. Demikian pula Pak Agus tadi memberi real pengalaman di lapangan bagaimana juga bernegosiasi dengan keluarga Positif juga. proses ikut masuk dalam biaya ini. Tapi Ali ini loh, Amun Nawir, Rapiak ini loh. saya kira demikian acara workshop kita pada siang sore hari ini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat buat kita semuanya, banyak ilmu buat kita semuanya, dan insyaallah dengan mengingat beberapa good news tadi itu, kabar baik bahwa pasien maupun yang meninggal karena COVID-19 terus menurun, mudah-mudahan tren kecenderungan semacam itu terus naik, jadi zero sama sekali, sehingga kita bisa melampaui atau melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini dengan baik dan sehingga kita bisa terus normal kembali. Amin. Mudah-mudahan itu demikian saya kira dari kita semuanya. Barangkali ada, kalau ada yang kata-kata akhir yang ingin disampaikan, kalau sudah ada, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita ini bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.
Baik, untuk rekan-rekan dipersilakan kembali ke MC Saudara Ami. Pak Sudi. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bapak. Ada foto bersama nggak kira-kira? Tapi tetap Sama Mat di sini aja. Iya. Foto sini. monggo teman-teman untuk kenang-kenangan. Apa lah? Oh, serah terima. Kenang-kenangan. Manut aja, terserah. Untuk yang pertama kita menyerah apa? Keterangan dari pihak korban. Pak,